Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita kumpul pada kawasan memberikan kita kesempatan bisa kembali lagi dalam keadaan sehat walafiat kelas ini untuk menjalankan aktivitas kita sebagai sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, di sini siapa ketua kelasnya? Hai Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ketua tingkatnya, ketua kelasnya mohon dipilih teman-temannya buat bergabung. Nah, kita ada pada proses belajar kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, selanjutnya kita berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pembibitan. Nah, sebelum itu kita akan terlebih dahulu mengevaluasi tentang mata pelajaran kita minggu lalu, yaitu mengenai tentang persiapan pembibitan. Nah, coba siapa di sini yang mau memaparkan atau mengumpulkan pelajaran kita minggu lalu mengenai persiapan pembibitan dan persiapan benih. Ya, ada yang bisa? Saya Pak. Oke, silakan. Pengertian benih adalah biji yang telah mengalami perlakuan khusus sehingga dapat dijadikan sarana dalam memperbanyak tanaman. Sedangkan bibit adalah benih yang telah berkecambah, pada umumnya sudah berbentuk tanaman muda, ada akar, batang, dan daun meskipun sangat kecil. Oke, bagus sekali. Ya, saya rasa kalian paham pelajaran kita minggu lalu. Selanjutnya hari ini kita ke mata pelajaran kita, yaitu pembibitan. Pembibitan merupakan proses untuk menumbuhkan dan mengembangkan benih atau kecambah menjadi bibit yang siap untuk ditanam. Jadi, bibit ini merupakan suatu kegiatan awal yang kita lakukan sebelum melakukan penanaman di lapangan. Pembibitan harus dipersiapkan 1 tahun sebelum pada akhirnya tanaman itu ditanam di lapangan. Kenapa harus 1 tahun? Karena kita harus menunggu sampai tanaman ini memiliki daun dan siap untuk ditanam pada lahan yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya adalah manfaat pembibitan. Nah, manfaat atau fungsi dan kegunaan dari pembibitan yaitu untuk mendapatkan tanaman baru yang hidup sehingga mudah ditanam. Tanpa pembibitan terlebih dahulu, maka tak mungkin akan mendapatkan tanaman yang baik. Nah, manfaat pembibitan adalah tempat di mana tanaman berbanyak dan tumbuh sehingga usia yang diinginkan. Tujuan pembibitan adalah untuk memperbanyak tanaman, mendapatkan bibit yang berkualitas dan seragam. Dengan dilakukannya pembibitan, tanaman tersebut akan tumbuh seragam dan akan sama ukurannya sebelum kita tanam di lahan. Adapun selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan di sini yang kita gunakan adalah cangkul atau skop yang pertama. Kemudian ada sarung tangan. Selain itu ada air juga, selang air. Lalu ada tanaman, bibit dan parameter. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Oke. Berapa lama bibit di polybag sebelum dipindahkan? Pindahkan ke lahan. Iya Pak. Seperti yang saya tadi jelaskan, sebelum kita memindahkan tanaman ke lahan dari bibit, itu membutuhkan waktu sekitar 1 tahun lamanya untuk menunggu tanaman kita ini memiliki daun dan memiliki batang yang kokoh dan akar yang kokoh untuk bisa hidup di lahan. Ada lagi? Ini mengerti kan tadi? Iya. Oke, selanjutnya ada pengertian dari cangkul dan sekop. Apa itu cangkul? Ya, cangkul atau sekop itu memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menggali tanaman atau mempersiapkan juga tanah yang akan kita gunakan untuk mengisi polybag yang akan kita isi dengan tanah nanti. Jadi fungsinya sekop dan cangkul ini sama ya. Bisa kita menggunakan dari tanah menggunakan cangkul atau sekop. Oke. Selanjutnya ada sarung tangan. Fungsi dari sarung tangan ini yaitu untuk melindungi tangan kita dari kontaminasi dari tanah atau untuk menghindari tangan kita kotor, menghindari tangan kita terkontaminasi dengan hewan-hewan atau zat-zat yang berbahaya. Selanjutnya ada bibit. Nah, yang
benih yang berkecambah. Di samping itu adalah arti praktisi istilah bibit juga dipakai untuk alat produksi secara vegetatif seperti tunas tanah. Jadi bibit yang kita masukkan sini adalah bibit yang sudah kita simpan sehingga memiliki kecambah atau memiliki tunas untuk bisa digunakan ke. Selanjutnya ada pH meter. pH meter tanah yang kita gunakan di sini difungsikan untuk mengukur tingkat keasaman atau pH dari tanah yang akan kita gunakan sebagai media tanaman kita. pH meter sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman, asam basa, sulfur oksida. Alat ini kebanyakan digunakan di laboratorium untuk mengukur derajat keasaman atau pH suatu tanah. Apakah tanah tersebut tergolong asam, basa, atau netral? Penggunaan alat ini sangat mudah dengan menjadikan elektroda pada sampel tanah. Jadi berarti cara penggunanya Iya Pak. Polybag. Nah, polybag ini merupakan suatu media yang bisa berbentuk itu baskom, mangkok, tapi kebanyakan yang digunakan adalah plastik yang sudah dilubani. Kalian pasti tahu kan? Iya Pak. Selanjutnya ada selang air. Nah, selang air yang kita gunakan biasanya di sini itu yang terbuat dari plastik. Seperti yang ada pada gambar, pipa atau selang merupakan suatu alat yang bisa mengantarkan air dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, selanjutnya, dari semua tadi yang saya sudah jelaskan, apa ada yang ingin ditanyakan? Pak. Saya harap semua mengerti. Iya Pak. Kalau begitu saya yang bertanya. Apa ada yang ingin ditanyakan dari materi yang saya sampaikan tadi? Tidak Pak, sudah jelas. Kalau begitu saya yang bertanya. Coba siapa di sini yang mau menyebutkan salah satu alat yang digunakan untuk melakukan pemilikan? Saya Pak. Alat yang digunakan yaitu cangkul dan sekop, sarung tangan, dan pH meter. Bisa disebutkan apa fungsi dari cangkul dan sekop tadi? Cangkul maupun sekop memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menggali tanah atau media tanam lain di wadah baru dan menutupnya kembali setelah tanaman dipindahkan. Bagus ya semua jawabannya. Saya rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai sini. Selanjutnya kalian bisa coba. Merasa kalian mengerti semua materi yang saya sampaikan pada hari ini. Kalau begitu pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Karena saya kan juga sudah lelah, capek. Jadi untuk minggu depan kita akan kembali lagi ke kelas ini dengan materi pemindahan bibit ke lahan yang akan kita digunakan untuk depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.